Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihanul Kumanagim dari absen 30 dari kelas 10D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Sriwijaya, salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara yang pernah berjaya pada masa lampau. Pada kesempatan presentasi ini, saya akan membahas beberapa hal, yaitu latar belakang, masa kejayaan, masa kemunduran, dan peninggalan-peninggalan. Latar belakang Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri sekitar abad ke-7 Masehi dengan pusat pemerintahan di Palembang, yang sekarang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan besar karena letaknya sangat strategis di jalur perdagangan antara India dan Cina. Banyak kapal dagang dari berbagai negara melewati wilayah ini, sehingga Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan pelayaran. Berdirinya kerajaan ini, pusat perdagangan dan pelayaran, Berdirinya ini diketahui dari prasasti kedudukan bukit yang menyebutkan seorang pemimpin bernama Dapunta Hayang Sri Jayanasa. Ia dianggap sebagai pendiri Sriwijaya yang memimpin perjalanan suci dan kemudian membangun kerajaan tersebut. Karena memiliki kekuatan armada laut dan letak yang strategis, Sriwijaya berkembang pesat menjadi kerajaan maritim yang berpengaruh di Asia Tenggara. Selanjutnya ada masa kejayaan. Kerajaan Sriwijaya mencapai masa kejayaan sekitar abad ke-8 sampai ke-10 Masehi. Pada masa ini Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Sriwijaya berhasil menguasai jalur perdagangan laut yang sangat penting, yaitu Selat Malaka. Selat Malaka merupakan jalur utama perdagangan antara India dan Cina. Karena Sriwijaya menguasai jalur ini, banyak kapal dagang yang harus singgah di wilayah Sriwijaya. Hal ini membuat Sriwijaya menjadi pusat perdagangan seperti dari India, Cina, Arab, dan wilayah Asia Tenggara lainnya. Selain menjadi pusat perdagangan, Sriwijaya juga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Seorang pendeta dari Cina bernama Aisting pernah singgah di Sriwijaya pada tahun 671 Masehi. Ia tinggal di Sriwijaya selama beberapa bulan untuk mempelajari bahasa Sanskerta dan agama Buddha sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Dalam catatannya, Aisting menyebut bahwa Sriwijaya merupakan tempat belajar agama Buddha yang sangat penting di Asia Tenggara. Pada masa kejayaan, wilayah kekuasaan Sriwijaya sangat luas. Wilayah tersebut meliputi sebagai besar Pulau Sumatera, wilayah Semenanjung Malaya, daerah di Pulau Jawa, serta beberapa wilayah di Asia Tenggara. Dengan wilayah yang luas dan kekuatan maritim yang kuat, Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan yang sangat berpengaruh pada masa itu. Kerajaan Sriwijaya mengalami masa kemunduran. Kemunduran ini sekitar pada abad ke-12 Masehi. Kemunduran disebabkan oleh beberapa faktor penting. Salah satu penyebab utama adalah serangan dari kerajaan Chola dari India Selatan yang dipimpin oleh Rajendra Chola I pada tahun 1025 Masehi. Serangan ini dikenal sebagai invasi Chola ke Sriwijaya pada tahun 1025. Dalam serangan tersebut, beberapa pelabuhan penting Sriwijaya diserang dan Raja Sriwijaya saat itu,
Sang Rama Wijaya Tunggawa Varman berhasil ditangkap. Peristiwa ini sangat melemahkan kekuatan militer dan perdagangan Sriwijaya. Ada juga yang menyebabkan kemunduran kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, kerajaan Sriwijaya berulang-ulang diserang oleh kerajaan Sulamandala dari India. Yang kedua, kerajaan taklukan Sriwijaya, Ligor, Tanah Bentingkra, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda banyak yang melepaskan diri dari Sriwijaya. Yang ketiga, terdesak oleh perkembangan kerajaan di Thailand yang meluaskan pengaruh ke arah selatan Semenanjung Malaya. Yang keempat, kerajaan Sriwijaya terdesak dengan pengaruh kerajaan Singasari yang menjalin hubungan dengan kerajaan Melayu di Jambi. Yang kelima, mundurnya perekonomian dan perdagangan kerajaan Sriwijaya karena bandar-bandar pentingnya sudah melepaskan diri dari kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mempunyai peninggalan-peninggalan. Yang pertama, Prasasti Kedukan Bukit. Isi prasasti ini adalah keterangan bahwa Raja Dapunta Hayang Sriwijayanasa berhasil menaklukkan kerajaan Melayu Minangalaman dan berhasil memperluas kekuasaan hingga ke Jambi. Yang kedua, Prasasti Telaga Batu. Secara garis besar, isi prasasti ini adalah kutukan terhadap siapa yang melakukan kejahatan atau kesalahan di kerajaan Sriwijaya dan tidak taat kepada perintah raja. Yang ketiga, Prasasti Talang Tuo. Isi prasasti ini adalah titah Raja Dabunta Hayang Sriwijayanasa untuk membangun Taman Sri Setra sebagai tempat rekreasi untuk rakyat Sriwijaya. Yang keempat, Prasasti Karang Barahi. Isi prasasti ini adalah keterangan tentang penguasaan Sriwijaya atas daerah Jambi. Yang kelima, Prasasti Ligor. Prasasti ini mengisahkan Raja Wangsa Shailendra yang bergelar Sri Maharaja Diduga Wisnu sebagai penakluk musuh serta menegaskan kekuasaan atas Ligor untuk mengawasi Selat Malaka. Yang keenam, Prasasti Nalanda. Isi prasasti ini adalah perintah membangun sebuah biara di Nalanda atas perintah Raja Balaputra Dewa. Dalam prasasti juga dituliskan bahwa kerajaan Sriwijaya telah mengadakan hubungan dengan kerajaan Pala di Benggala, India Timur. Yang ketujuh, Prasasti Kota Kapur. Isi prasasti ini menyebutkan usaha Sriwijaya untuk menaklukkan bumi Jawa yang tidak tunduk kepada Sriwijaya. Yang kedelapan, Candi Muara Takus. Diperkirakan Candi Muara Takus dibangun pada abad 7 sampai 12 Masehi pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Candi Muara Takus ini memberikan keterangan bahwa masyarakat dan kerajaan Sriwijaya beragama Buddha. Hal tersebut karena kemiripan candi dengan Candi Asoka di India merujuk ke peninggalan-peninggalan Candi Raja Asoka yang menyebarkan agama Buddha di India. Selanjutnya ini daftar pustakanya. Sebagai kesimpulan, Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara yang berjaya karena kekuatan perdagangan dan letaknya yang strategis. Sriwijaya juga berperan penting sebagai pusat pembelajaran agama Buddha di Asia Tenggara. Walaupun akhirnya mengalami kemunduran, peninggalan sejarahnya tetap menjadi bukti kejayaan peradaban Indonesia pada masa lalu.
Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.